semua, welcome back to Yunus Education teman-teman. Di sini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari Yunus Education. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Kabar bahagia buat para honorer yang sebentar lagi diangkat menjadi ASN 2023. Honorer jangan khawatir dengan isu penghapusan honorer pada 28 November 2023. Mengapa? Karena masih terdapat banyak solusi. Disampaikan bahwa terdapat 5 kategori honorer dipermudah ikut seleksi CPNS atau P3K 2023 dan dijamin menjadi prioritas. Sehingga jangan khawatir mengenai isu penghapusan honorer 2023 meskipun telah disetujui oleh Jokowi dan juga Menpan RB. Perlu Anda ketahui, dalam waktu terakhir kemarin, Jokowi sempat minta kepada Menpan RB untuk mencarikan jalan tengah mengenai solusi buat para honorer. Secara tidak langsung, meskipun penghapusan honorer sudah diresmikan, hal ini ternyata masih dikaji ulang. Maka dari itu, wajib bagi Anda untuk menyimak 5 kategori honorer yang nantinya dipermudah ikut seleksi CPNS atau P3K 2023. Berdasarkan pendataan, ditemukan terdapat 543.328 honorer terancam dihapus dari database BKN dan itu membuat Jokowi terkejut. Hal ini dikarenakan sekitar 543.328 tenaga honorer tidak memiliki SPTJM yang kemungkinan bisa jadi dihapus. Tampaknya, Menpan RB juga respon permintaan Jokowi dalam mengatasi honorer yang kini masih dirapatkan. Menpan RB memastikan bahwa di tahun 2023 nanti terdapat beberapa kategori honorer untuk dihapus dan sedang dicarikan solusi. Beberapa kategori honorer disampaikan yang nanti dihapus akan diganti pada skema outsourcing. Harapannya, honorer saat dihapus tidak ada lagi muncul honorer secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan masalah lagi. Dapat diperhatikan bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menetapkan penghapusan honorer dengan beberapa kategori, mengacu pada Surat Edaran Menteri Pan RB nomor B/SM.M.02.03/2022 dan Surat Edaran Menpan RB nomor B/917/M.SM.01.00/2022. Sehingga alasan penghapusan honorer dari database BKN akibat tidak masuk dalam kriteria pendataan non-ASN yang mengacu SE Menpan RB. Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga ikut menanggapi masalah honorer saat rapat bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Di situ, Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa setelah uji publik ditemukan sekitar 2.360.723 tenaga honorer terdaftar dalam pendataan BKN. Namun, yang tak terduga dari 2.360.723 tenaga honorer, terdata 1.817.395 tenaga honorer yang memiliki SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
Jadi secara tidak langsung sekitar 542.328 tenaga honorer masih belum menyertakan SPTJM. Sehingga untuk data sebanyak itu tidak boleh masuk dalam database BKN sebagaimana aturan dalam Surat Edaran Menpan RB nomor B/M.SM.01.00/2022. Mengacu pada diktum kelima Surat Edaran Menpan RB nomor tersebut bahwa ditemukan data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan SPTJM. SPTJM yang dimaksud itu juga wajib ditandatangani oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Sehingga jika ditemukan tidak disertai dengan SPTJM, secara otomatis tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN. Perlu dicatat pula, kejadian ini berimbas pada sanksi pimpinan unit kerja dan pejabat kepegawaian jika ditemukan melanggar aturan yang ada. Dalam diktum nomor 7 dijelaskan bahwa ditemukan ketidaksesuaian dengan SE Menpan RB nomor B/M.M.02.03/2022 dan SE Menpan RB nomor B/M.11.M.01.00/2022 berimbas pada pertanggungjawaban hukum bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Sehingga meninjau dari diktum nomor 3 SE Menpan RB nomor B/M.M./M.01.00/2022 sudah dijelaskan agar segera dilakukan pemetaan di instansi pemerintah masing-masing. Dalam tindak lanjutnya, untuk Anda yang memenuhi syarat, perhatikan 5 kategori honorer bisa ikut seleksi CPNS atau P3K di bawah ini. Yang pertama, status honorer kategori 2 atau TKH2 terdaftar di dalam database BKN dan pegawai non-ASN dan telah bekerja di instansi pemerintah. Kedua, honorer yang didapat atas dasar mekanisme pembayaran langsung dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah atau bukan dari pihak ketiga. Ketiga, paling rendah diangkat oleh pimpinan unit kerja. Keempat, sudah bekerja paling singkatnya 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Dan yang kelima, minimal usia 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021. Namun selain itu, Anda juga perlu tahu, terdapat 7 kategori honorer akan dihapus dari database BKN sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kebersihan, satpam, pengemudi, tenaga honorer dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Kelima, tenaga honorer berusia di bawah 20 tahun, lalu ada tenaga honorer berusia di atas 56 tahun, dan terakhir, tenaga honorer yang tidak mempunyai keterangan ijazah. Bagi honorer yang nanti dinyatakan dihapus bisa beralih ke skema outsourcing sebagai alternatif. Salah satu skema outsourcing yang bisa diikuti hanya fokus pada kategori pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan saja. Maka dari itu, khusus pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan secara otomatis dapat diangkat dalam skema outsourcing saat dihapus dari honorer. Perlu diperhatikan juga, honorer tetap selalu pantau terus update informasi dari Kemenpan RB karena info resmi mengenai putusan akhir belum disahkan. Peluang Anda untuk menjadi honorer atau bahkan menjadi ASN masih terbuka karena sisi kemanusiaan dan masa kerja jadi faktor pertimbangan dalam keputusan yang diambil. Bagi Anda, honorer yang memiliki SK pengangkatan atau SPTJM disimpan. Siapa tahu nanti dibutuhkan sebagai syarat utama.
Demikian informasi untuk 5 kategori honorer yang dipermudah ikut seleksi CPNS atau P3K 2023 serta 7 kategori honorer yang akan dihapus di tahun ini. Sekian, semoga informasi ini dapat membantu dan bermanfaat. Sampai jumpa di video Yuyus Education berikutnya.